Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Imamat 3. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak, yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Demikian. Silakan untuk Veronica. Satu Yohanes 2 ayat 1-29. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya.
Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia, dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa
tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Terima kasih kepada lektor, Bu Sarma dan Ibu Veronica. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Darah dan Lemak. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan, dengan penuh cinta, dan dengan penuh ketulusan kemurnian hati, saudara ya. Saudara, hari ini kita membaca dengan lemak dan darah. Mengapa kita orang Yahudi tidak boleh makan lemak dan darah? Ya, dan kita sudah belajar sedikit bagaimana daging itu harus ditaburi garam, yaitu supaya kosher. Nah, darah itu tidak kosher. Mengapa tidak kosher? Artinya najis. Ya, tidak. Darah itu sesuatu yang najis. Jadi kalau kita sedang bernazar, kita nggak boleh tuh megang darah tuh, ya. Nyentuh darah perempuan yang berdarahan, yang menstruasi, atau kepada bangkai itu nggak boleh, karena nanti kita batal. Nah, istilahnya orang Islam itu puasanya batal, itu nasirannya batal kalau orang-orang yang sedang bernasir. Nasar itu orangnya namanya nasir ya, orang yang sedang bernasar orangnya nasir, lalu dia kena darah, maka kenasirannya batal. Nah, darah itu melakukan sesuatu yang najis, ya, sehingga orang-orang yang sedang beribadah nggak boleh kena darah juga, ya. Nah, saudara, ketika kita berkata, Alkitab berkata jangan makan darah, artinya agar kita tidak menajiskan diri kita. Tetapi ketika jangan makan lemak, nah ini beda lagi, saudara. Walaupun lemak itu tidak kosher untuk dimakan, ya, tetapi ada beberapa lemak
kelef ya, kelef. Ada beberapa lemak yang boleh dimakan, ya. Kelef juga boleh dimakan. Tidak semua kelef tidak boleh dimakan. Ya, tapi yang inti dari semua itu, yang tentang lemak ini adalah pokoknya lemak tidak boleh dimakan. Mengapa? Karena lemak itu semua harus dibakar habis untuk Tuhan. Karena lemak adalah yang terbaik dari daging, dari tubuh binatang itu, saudara. Apalagi kalau lagi domba Paskah. Domba Paskah, lemak yang paling terbaik adalah lemak yang di ekor. Ya, jadi nggak boleh dimakan saat domba Paskah. Kalau di hari biasa boleh, tapi ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh. Tetapi di domba Paskah itu tidak boleh dimakan ekor domba Paskah itu. Pernah ada cerita, ada rabi pura-pura jadi rabi Yahudi. Dia adalah orang dari suku, bukan orang Yahudi, tetapi dia menyamar dan mengelabui banyak orang. Ya, lalu eh, dia masuk dalam sebuah komunitas dan dia cerita ini cerita itu, saudara ya, oh rasanya hebat sekali. Terus di Yerusalem itu ya, dia di komunitas di Yerusalem. Lalu dia pergi ketemu sama rabi lain di kota lain namanya di Beretai ya. Beretai apa Beretai itu ya, lupa lagi namanya susah. Terus rabi Beretai itu rabi yang hebat, pinter, bijaksana dan dianggap orang terhormat. Dia cerita ngalor ngidul si rabi ini dia ini ya apa namanya eh, curiga si rabi Beretai ini ya. Ini kamu ini ngomong ini ngapusin. Jadi dengar-dengar, oke, kamu makan ini domba Paskah. Oh iya dong. Kamu kalau kalau makan di domba Paskah, kamu bilang ya, saya pesan, saya mau makan bagian yang terbaik, yaitu ekor domba Paskah. Lalu dikirimlah ya si rabi palsu ini pergi ke Yerusalem lagi, kumpul sama rabi-rabi yang lain lagi ya, saudara ya. Wah dia biasa ya, wah, membual. Terus dia bilang, waktu lagi domba lagi perayaan Paskah, oh iya saya mau yang terbaik ekornya, aku mau ya bagian ekornya. Loh, rabi-rabi lain diam semua, saudara. Loh, kok dimakan? Saya bilang, oh iya, itu kan yang saya bagian itu ya, saya pesan. Siapa yang kasih tahu kamu? Oh ini Rabi Beretai. Ya, itu Rabi yang terkenal, dia jual nama itu ya. Loh, itu Rabi terkenal. Iya, yang nyuruh dia. Oh, saya kasih, itu boleh dimakan. Waduh, nggak pakai banyak mulut. Ya, saudara ya, lagi hari raya Paskah itu, Rabi palsu ini langsung ditarik, dicincang, diikat, dicincang, saudara ya, dibunuh. Karena ekor domba Paskah itu tidak boleh dimakan. Ya, hikmat dari cerita itu jangan nipu orang Yahudi, saudara ya. Jangan nipu. Oh, dicincang sadis amat. Iya, sadis amat, saudara. Itu zaman bahaya sekali. Banyak orang nyamar, ya, barangnya menyamar, menyusup kepada orang-orang Yahudi, nyusup, pengen tahu rahasianya Torah, ya, pengen tahu rahasianya Torah. Tapi si Rabi Bareta ini, dia menyampaikan kepada rabi-rabi di Yerusalem itu, hati-hati, ini penyusup. Dengan cara ngasih satu kata, makan ekor domba Paskah. Nah, itu adalah bagian yang terbaik, saudara ya. Ceritanya ini ekor domba Paskah adalah bagian terbaik. Dan itu nggak boleh dimakan saat itu. Karena apa? Harus dibakar habis untuk Tuhan. Yang terbaik, saudara. Ya, ada dua hal. Ya, masalah kenajisan darah itu dan dua lemak yang terbaik, best. Yang najis itu tidak boleh kamu persembah, tidak boleh kamu makan. Ya, tetapi juga tidak boleh dibakar, korbankan. Ya, darah itu buang, harus dibuang. Bahkan daging itu harus kasih garam dulu. Ya, tetapi kalau lemak harus kamu bakar, dikorbankan kepada Tuhan. Tidak boleh kamu makan, tapi harus dibakar.
harus dibakar supaya wangi baunya. Itu kalau makan sate kambing itu kalau nggak ada lemaknya nggak enak, saudara. Kalau kamu makan sate kambing itu harus campur sama lemaknya baru baunya itu enak. Ya, ulangi ya, supaya jangan bingung. Darah tidak boleh kamu makan dan tidak boleh kamu persembahkan. Tapi kalau lemak tidak boleh kamu makan, harus kamu persembahkan kayak korban bakaran. Ya, jadi kalau darah sesuatu yang najis tidak boleh kamu bawa kepada Tuhan. Kamu nggak boleh makan juga. Tetapi lemak itu adalah yang terbaik dari hidupmu. Kamu harus berikan kepada Tuhan. Urik Tuhan, ya saudara, yang terbaik. Ya iya, saudara. Jangan berikan sampah buat Tuhan, jangan berikan sisa. Berikanlah terbaik buat Tuhan. The best in your life. Apa yang terbaik dalam hidup? Persembahkan buat Tuhan. Sebagai persembahan yang harum baunya. Ya, persembahkan sebagai persembahan yang harum baunya bagi Tuhan. Tidak boleh kamu makan sendiri buat Tuhan. Yang terbaik. Ketika kamu berikan yang terbaik ke Tuhan Yesus berkata, kalau orang mau ikut aku, tidak menyangkal bapaknya, ibunya. Maksudnya itu, bapak ibunya yang dia paling sayang, istrinya, anaknya itu yang dia paling sayang. Justru kamu harus tinggalkan. Jangan hatimu melekat, itu yang terbaik. Tuhan tahu itu terbaik dalam hidup. Barang siapa meninggalkan bapaknya, ibunya, anaknya. Ya istrinya dapat 100 kali lipat, maksudnya 100 istri, bukan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia harus bermusuhan dengan keluarganya karena ikut Yesus. Ya, tapi tetap dia akan mendapat kebahagiaan, itu janji Tuhan. Makanya saya rada heran dengan para murtadi yang dari Islam yang kemudian dikucilkan keluarganya, lalu mereka mengeluh ini, mengeluh itu, dia nggak bahagia. Aneh, saudara. Ada sesuatu yang salah dengan pertobatannya dia. Keluhannya itu seringkali apa, saudara? Ternyata hanya untuk eh, mencari belas kasihan dari orang Kristen supaya dapat uang. Sebab kalau dia tidak berbahagia ketika dia meninggalkan keluarganya, ada yang salah tuh dengan imannya. Mengeluh ini, mengeluh itu, ya, ya, saudara ya. Jadi, saudara, ketika kita meninggalkan apa yang terbaik dari hidup kita demi Tuhan Yesus, ya mungkin itu karir kita. Ketika Anda berkarir, tetapi kemudian Anda merasakan ada yang tidak beres, ada ketidakkudusan di sana, ada kecurangan, ada yang tidak baik, dan kamu tidak mau menjadi bagian dari itu. Kamu tinggalkan, ya, untuk suatu kebenaran. Maka kamu akan mendapatkan balasannya. Dan itu adalah persembahan yang baik bagi Tuhan. Yaitu yang menurutmu itu menjadi ikatan dalam hidupmu. Kalau itu adalah apa keluargamu yang menghalangi kamu datang kepada Tuhan Yesus, ya tinggalkan. Sekalipun kamu harus diusir dari rumah, ya tinggalkan. Datang pada Tuhan Yesus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sekalipun kamu diusir dari rumah gara-gara percaya kepada Yesus, keluargamu kan tidak najis, tidak, tetapi itu yang terbaik yang harus kamu tinggalkan buat Tuhan. Ada dulu ya komunitas kita, salah satu orang yang saya baptis diusir sama suaminya, ya nggak apa-apa, berikan yang terbaik buat Tuhan sehingga dia sampai nggak bisa ketemu anaknya ya. Tapi saya dengar sekarang sudah boleh ya, sudah boleh ketemu anaknya. Karena anaknya juga sudah kuliah kalau nggak salah ya, sudah kuliah jadi sudah boleh ketemu anaknya. Ya sudah, ya, tinggalkan yang terbaik yang berikan kepada Tuhan sekalipun kita harus terusir. Itu salah satu yang artinya terbaik, sedangkan yang terbaik buat Tuhan. Termasuk uangmu, hartamu, saudara. Kalau ngasih jangan receh sama Tuhan. Siapa di sini kalau kolektor receh-receh.
Kalau ke gereja enggak apa-apa kasih receh. Tapi kalau kamu buat Tuhan, buat orang-orang miskin, ya terbaik. Saudara. Kalau lagi dapur umum, ayamnya jangan kecil-kecil. Terbaik yang bisa kamu berikan. Oh, sini buat orang lain, enggak apa-apa. Itu namanya nggak terbaik, saudara. Hati-hati, saudara ya. Jangan, jangan sampai kamu korup. Ya, berikan lemaknya itu sama Tuhan. Ya, para diaken-diaken yang dikasih tugas masak, ya best berikan itu adalah untuk Tuhan. Karena itu orang-orang miskin itu ya, wah seorang lain itu bodo amat. Oh jangan, saudara. Kamu nggak diberkati, makanya kamu nggak diberkati. Coba kamu berikan yang terbaik Tuhan. Kamu masak yang terbaik, di daging yang terbaik. Wah, untungnya dikit dong, oh, enggak apa-apa. Kamu jangan pikir untungnya dikit. Mikirnya kamu berikan yang terbaik dari Tuhan yang sesuai ditentukan oleh yayasan. Maksudnya kalau terbaik buat Tuhan itu kan disuruh kasih ayam nih. Ya nggak usah lah, kamu bikinkan apa namanya, oh ini pakainya songsa ayam dia kalkun, tak tambahin nih, kasih babi, kasih apa. Bukan begitu maksudnya, saudara. Ya sudah, aturannya itu ya itu. Tapi the best. Jangan malah dikurang-kurangin. Sesuai aturan, tapi jangan dikurang-kurangin. Maksudnya begitu itu loh yang terbaik. Jangan kamu kurang-kurangi timbangannya. Ya, nasinya dikasih apa? Nasinya sampai hitam, kasih beras C4 aja. Jangan, ya berikan beras yang terbaik, raja lele yang wangi. Jangan kasih sayur, jangan sampai basi. Itu yang terbaik. Nah, masalah-salah sayurnya sampai basi. Itu namanya kamu ngasih yang tidak baik buat Tuhan. Itu contohnya seperti itu ya. Jadi jangan kamu kasih sisa buat Tuhan. Jangan kasih jeroan apa namanya? Yaitu sampah-sampah itu buat Tuhan. Jangan kasih yang terbaik. Lemak-lemak itu yang wangi itu yang kamu persembahkan buat Tuhan. Ya, jangan kamu makan sendiri. Ya, ayamnya tiren, jangan. Saudara-saudara yang sedang apa namanya? Saudara-saudara sedang melakukan pelayanan. Berikan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Berikan hidupmu yang terbaik buat Tuhan. Berikan waktumu yang terbaik buat Tuhan. Jangan kamu sudah habis-habisan, ya, baru kasihkan buat Tuhan. Masih muda, serahkan pada Tuhan. Bukan aktif di gereja. Maksudnya, dalam masa kemudaanmu, kamu belajar care satu sama lain, peduli satu sama lain. Ya, berikan bagian uang gaji apa bagian hidupmu itu buat bersedekah. Bersedekah yang terbaik buat Tuhan. Oh, salah-salah udah bagus tak kasih. Jangan. Bukan 10%, 100%. Artinya hidupmu selalu siap untuk bersedekah. Hidupmu selalu siap. Bukan bukan kamu cuma ngasih 10%, udah itu pun kamu masih dienjet-enjet hutang-hutang. Jangan. Makanya Tuhan kasih ajari di perjanjian lama itu 10%. Supaya yang terbaik itu berikan dulu di awal sebelum dipakai buat lainnya. Jangan nanti udah akhir bulan dicicil-cicil. Tuhan per bulannya tak cicil ya Tuhan. Karena ada begitu kan, per bulannya tak cicil. Loh kita tidak mengajarkan perpuluhan di sini. Cuman lagi cerita di perjanjian lama, Tuhan per bulannya tak cicil ya. Jangan, mulai di awal. Mulai itu di awal, begitu terima 10% tolong diambil dulu. Yang terbaik, makanya bilang buah sulung gitu loh. Yang terbaik diberikan buat Tuhan. Ya, apa yang lagi yang terbaik dalam hidupmu? Ya, ketika kamu melakukan kerja masih muda, Tuhan aku mau menjadi berkat bagi sesama dalam kemudaanmu. Kamu aktif, baksos, segala macam ya. Jangan masa mudamu kamu buat foya-foya dihabiskan di diskotik. Ya, dihabiskan di kafe-kafe, kamu habiskan buat hura-hura di masa mudamu. Lakukan masa mudamu untuk penginjilan. Yang terbaik. Nanti kalau sudah pensiun aku tak menginjil. Sudah pensiun aku nanti tak. Itu bukan yang terbaik itu saudara. Masa terbaik hidupmu adalah ketika kamu mulai kerja. Ya, masa terbaik hidupmu ketika kamu dalam usia produktif.
Itulah masa terbaik itu untuk berkontribusi, masuk ya sedikit apa 1 jam ya waktumu untuk memberikan apa namanya, berikan kontribusi terhadap komunitas, ya kan? Karena komunitas ini kan kita untuk komunitas diakonia. Oh, saya di gereja, aktif di gereja, Pak. Saya jadi WL itu jadi artis, saudara. Itu bukan buat Tuhan. Kamu lagi jadi selebritis. Ya, orang-orang nanya, yang namanya melayani Tuhan. Ya, dalam pemuridan sudah saya ajarin. Melayani Tuhan itu bukan jembalitan di gereja, di gedung gereja dengan hingar-bingar musik dan kelap-kelip itu. Kalau saya nyanyi-nyanyi, itu bukan melayani Tuhan. Ya, itu kita sedang menyalurkan hobi kita menyanyi dan kita nyanyinya buat Tuhan. Karena kadang-kadang kita nyanyi balonku, kita kadang-kadang nyanyi burung kakak tua, kita kadang-kadang nyanyi ya maksudnya nyanyi pop, ya kan? Tetapi kita kemudian rekam-rekam nyanyi lagu rohani. Itu bukan pelayanan, itu adalah hobi, saudara, yang kita peruntukkan untuk memuji Tuhan. Pelayanannya ya saat gesekan, kamu lagi di gereja, kamu jadi asyir, itu bukan melayani Tuhan, itu sedang melayani komunitas. Ya sama seperti kalau jadi di resepsi pernikahan, kamu jadi tukang terima tamu, nah, itu sama tuh, asyir gereja dengan terima tamu, lu levelnya sama, ya kualitasnya sama, itu melayani komunitas. Ya kemudian melayani Tuhan adalah saat kamu bergesekan dan kamu bisa merendahkan hati. Ya di dalam komunitas kita saat kamu bergesekan kamu bisa merendahkan hati itu buat Tuhan dan kamu berikan tetap merendahkan hati sedemikian rupa ya yang terbaik Tuhan yang bisa aku lakukan itulah lemaknya saudara yang wangi ya waktumu hatimu ya makan hati maksudnya waktu kamu dengan senggolan-senggolan yang terbaik apa yang terbaik pokoknya aku mau yang terbaik aku lakukan buat Tuhan kok. Aku lakukan buat Tuhan. Jadi aku senggolan, digesek, aku dihina, apa-apa. Yang penting aku berikan yang terbaik. Ya syukur-syukur ini bisa dipakai oleh komunitas. Jangan tersinggungan, jangan ngamukan, apalagi ngentutan, repot saudara, ya kan? Nah, jadi sedekah yang terbaik buat Tuhan. Apa yang terbaik dalam hidupmu? Selalu pikir yang terbaik bagi Tuhan. Ya, yang najis-najis ya jangan, jangan dipakai buat Tuhan. Yang najis-najis jangan ya. Jangan berikan buat Tuhan yang najis-najis itu. Sifat-sifat kemarahanmu, yang kan, tersinggungan, itu yang najis justru. Jadi kesamaan darah dan lemak, kesamaan selalu ada bersamaan hadir di dalam. Jangan, kamu pisahin dulu. Daging yang korban yang kamu persembahkan itu, harga dirimu, ya kan, egomu, akan kesombonganmu. Nah, itu yang kamu taburi garam supaya kenajisannya keluar, yang najis-najis keluar. Yang najis-najis itu kecabulan, pertikaian, perseteruan, itu najis-najis kuat digaramin. Lalu kamu persembahkan buat Tuhan. Nah, lemak yang terbaik itu, ketulusan hatimu, kerendahan hatimu, itu semua persembahkan buat Tuhan. Ya, saudara ya. Wah, itu apalagi saudara yang buat Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Anda bisa renungkan, apa Tuhan? Aku yang mau berikan yang terbaik dari hidupku buat Tuhan. Kamu akan berbahagia. Kau menjadi harum wangi, sembahyang wangi bagi Tuhan. Korban bakaran yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.